Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Heliati dengan NIM J500230112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel dan epitel. Pertama, saya akan membahas mengenai sel terlebih dahulu. Sel tersendiri merupakan unit terkecil yang struktural dan fungsional dalam kehidupan, dalam semua jaringan, organ, dan sistem organ. Jenis dari sel itu sendiri ada dua, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik itu tidak memiliki dinding inti, memiliki materi genetik tetapi tidak dilapisi membran, dan contohnya ada di alge, ganggang, dan lain sebagainya. Sedangkan eukariotik memiliki dinding inti, lalu memiliki materi genetik yang tertutupi membran, contohnya pada hewan dan tumbuhan. Lalu komponen sel itu sendiri ada 3, yaitu membran sel, lalu sitoplasma, dan nukleus. Lanjut membahas mengenai preparat sel. Yang pertama itu ada stereoisilium, yang mana diambil dari organ testis. Spesifiknya itu ada di ductus epididymis. Ngebahas bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada lamina propria. Lalu yang kedua ada epithelium pseudostratificatum columnar. Nah, ada pseudo stratificatum. Itu berasal dari kata pseudo, yaitu artinya semu, stratificatum artinya berlapis. Jadi, maksudnya semu berlapis. Jadi, sebetulnya sel itu tuh hanya memiliki satu lapisan, tetapi terlihat berlapis-lapis. Itu dikarenakan sel-selnya itu tuh bertumpuk-tumpuk. Lalu fungsi dari epitel itu sendiri yaitu untuk menyerap residu dari sitoplasma dari sperma. Lalu yang ketiga ada stereocilia yang warna pink di dalam sini, garis-garis kecil. Lalu yang di dalam sini yaitu sperma. Lanjut ke preparat selanjutnya ada granulum zymogen, diambil dari organ pankreas. Nah, pankreas itu sendiri kita tahu dia adalah penghasil hormon dan juga enzim, yaitu ada endokrin dan eksokrin. Endokrin sendiri sebagai penghasil hormon dan eksokrin sebagai penghasil enzim. Pada kali ini yang dibahas adalah eksokrin, yaitu penghasil enzim. Dimana yang dari eksokrin itu sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada aksinus dan ductus. Membahas bagian-bagiannya di sini, yang pertama ada eksokrin pankreas yang bagian ini, lalu yang bagian kedua ada granulum zymogeni titik merah ini. Lalu selanjutnya ke preparat selanjutnya yang namanya musinogen. Nah, ini diambil dari organ usus halus. Bagiannya yang pertama ini yang titik pink itu adalah musinogen. Lalu yang kedua ini yaitu ada fili intestinal. Yang ketiga yaitu preparat ketiga yaitu ada tetes lemak. Nah, tetes lemak ini diambil dari organ kulit, lalu bagian-bagiannya ada testis lemak yang berwarna hitam bulat-bulat ini. Kenapa dia berwarna hitam bulat-bulat? Itu karena saat pewarnaan diberi pewarna He, yaitu dimana He itu alkohol, si lemak ini dia terurai atau larut. Jadi karena dia larut, supaya terikat, dia diberi pewarna baru yang namanya osmium tetraoksida. Karena diberi warna osmium tetraoksida ini, dia lemaknya jadi terikat dan akhirnya makanya berwarna hitam. Lalu selanjutnya ada vakuola lemaknya yang warna merah menyelubungi tetes lemaknya. Lalu ada jaringan ikat, lalu ada yang keseluruhan ada lobulus. Selanjutnya preparat yang namanya makropagositus, yang mana diambil dari organ hepar, lebih tepatnya hepar yang kali ini ada hepar dari tikus karena dia diambil dari tikus. Jadi sebelum tikusnya dimatikan, itu diinduksi terlebih dahulu dengan tripan blue, baru diproses untuk jadi preparat. Lalu bagian-bagiannya, yang bagian tengah sini itu ada vena centralis, lalu ada sel hepatosit yang berwarna merah titik ini, lalu ada sitoplasma yang berwarna putih, lalu ada yang ungu kecil ini garis-garis itu merupakan makrofagnya, yang mana nama makrofagnya itu tuh ada yaitu sel Kupffer.
Nah, terus ada juga sinoid berwarna putih juga, tapi di sini kurang terlihat. Preparat aslinya baru terlihat jelas. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai epitel. Epitel sendiri merupakan tersusun dari deretan-deretan sel yang mana antar saling selnya itu tuh memiliki kekuatan saling menempel yang kuat dan ada matriks ekstraseluler. Contoh dari preparat epitel sendiri, yang pertama yaitu membran basalis. Sebelum membahas membran basalis, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu perbedaannya dengan membran sel. Membran sel itu berfungsi sebagai untuk melindungi organ, untuk melindungi sel yang dimana dalamnya itu ada mitokondria, ada sitoplasma dan lain sebagainya. Sedangkan membran basalis itu highlightnya dia adalah lapisan kumpulan-kumpulan sel. Jadi highlightnya dia lapisan gitu. Selanjutnya ini diambil dari organ ren, yaitu ginjal. Lalu ngebahas basalis. Basalis itu berasal dari kata basal yang artinya bawah, ada di bawah epitel. Yaitu basalis itu tuh sebagai lapisan tempat melekatnya epitel. Ngebahas bagian-bagiannya, satu itu ada membran basalis. Yang kedua ada epithelium simplex squamosum. Simplex artinya selapis, squamosum artinya pipih, jadi pipih selapis. Lalu ada yang di dalam sini yang warna merah itu merupakan glomerulus. Nah, glomerulus itu sendiri berfungsi untuk memfilter darah. Selanjutnya preparat ini epithelium simplex cuboid. Bagian-bagiannya, organnya diambil dari organ tiroid. Bagian-bagiannya yang pertama ada membran basalisnya yang paling terluar ini. Lalu yang kedua ada folikel tiroidnya. Lalu yang ketiga ada massa koloid yang bagian dalam ini, massa koloid. Lalu bagian keempat yang ungu titik-titik itu merupakan epitel simplex cuboidnya. Selanjutnya preparat selanjutnya yaitu epithelium stratificatum columnar. Columnar itu sendiri artinya tinggi. Lalu fungsi dari columnar itu tuh bisa menghasilkan sikret, yang mana sikret itu bisa cair atau kental nantinya. Lalu untuk organnya sendiri bisa dari organ pernapasan, pencernaan, atau urinary. Bagian-bagiannya yang pertama ada epitel kolumnernya, yaitu pada bagian ini. Lalu yang kedua ada membran basalis yang paling terluar. Lalu ada sperma yang di dalamnya. Lalu ada silia yang pink halus-halus bergaris ini. Lalu selanjutnya yaitu preparat epithelium stratificatum squamosum non cornificatum. Karena ada kata non cornificatum itu artinya tanpa tanduk. Tanpa tanduk ini contohnya ada di esofagus. Untuk kebalikannya yaitu cornificatum artinya bertanduk. Contohnya ada pada kulit. Untuk yang kulit itu untuk yang cornificatum itu contohnya organ-organ yang di luar, salah satunya kulit. Sedangkan non cornificatum ini organ-organ yang ada di dalam, yaitu contohnya tadi esofagus. Lalu di sini ada jaringan ikatnya, lalu ada sel squamosum, yang ketiga ada sel polyhedral, dan yang ini ada selnya, dan ada membrana basalisnya lagi. Lalu saya akan menjelaskan preparat yang terakhir, yaitu epithelium transisional. Transisional itu sendiri artinya berubah, suka berubah. Organnya sendiri bisa dari urinary. Contohnya saat kantung kemih itu penuh, maka dia akan tipis atau squamosum. Tapi kalau kosong, dia akan tebal atau jadi koboid. Untuk bagiannya sendiri ada jaringan ikat, membran basalis, dan sel permukaan atau apex. Saya kira itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.